Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan rekan-rekan yang hadir di dalam IG Live pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama memulai pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini. Kita akan menunggu 1-2 menit untuk teman-teman kita yang juga akan bergabung di dalam IG Live pada malam hari ini. Kita akan menunggu 1-2 menit ya untuk menunggu rekan-rekan kita yang akan bergabung pada malam hari ini. Ya, sambil menunggu saya menyapa saudara-saudara yang sudah bergabung. Selamat malam Bapak Eko, selamat malam Bapak Edward yang sudah bergabung pada malam hari ini di IG Live kita. Ya, selamat malam Ibu Popi. Ya, happy anniversary untuk Ibu Popi dan Bapak Ferry ya. Selamat malam rekan-rekan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Selamat bergabung. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama memulai PA kita pada malam hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, saat ini kami bersyukur jikalau Tuhan masih memimpin dan menyertai kami. Kami sungguh bersyukur karena di masa-masa seperti ini, Tuhan masih berkenan berbicara melalui firman Tuhan. Tuhan masih mau berbicara kepada kami, umat Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu pada malam hari ini boleh menguatkan kami, firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi terang bagi jalan kami. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu kita akan masuk di dalam pembahasan kita. Minggu lalu kita telah membahas tentang jangan membunuh. Mohon maaf tidak ada di di IGTV kita karena minggu lalu itu ada trouble Bapak Ibu ya setelah ada IG Live, jadi filenya ternyata tidak bisa disimpan. Ya, jadi kita akan maju ya setelah jangan membunuh, kita maju ke perintah berikutnya yaitu jangan berzina. Yaitu Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu yang mempunyai Alkitab, ya. Silakan dibuka dan dibaca ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan berzina. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jangan berzina. Kalau minggu lalu kita belajar jangan membunuh. Nah, Bapak Ibu, ya saya ulangi sedikit ya, karena ini tidak ada di IGTV kita, tidak tersimpan. Nah, berbicara mengenai membunuh, perintah ini diberikan oleh Allah untuk melindungi manusia. Nah, perintah ini diberikan oleh Allah karena manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Dan ketika kita diminta untuk tidak membunuh, kita juga diingatkan bahwa otoritas untuk mengambil nyawa seseorang itu berada di tangan Allah. Ya, jadi yang dimaksud dengan jangan membunuh itu adalah berbicara mengenai antara manusia dengan manusia. Nah, kalau berbicara mengenai perang, Pak, apakah seorang prajurit diperbolehkan untuk membunuh? Begitu ya, di dalam kondisi-kondisi tertentu, perintah ini diizinkan ya secara khusus ketika kita melindungi diri secara tidak sengaja kita melakukan pembunuhan ya ketika kita membela diri terus kemudian senjata yang kita tangkis itu terkena di badan lawan kita dan akhirnya membunuh lawan kita. Nah,
hal tersebut masih bisa ditoleransi. Ya, itu tujuannya kenapa Tuhan meminta supaya setiap umatnya untuk tidak membunuh. Ingat, janji ini diberikan karena mereka sebentar lagi akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Oleh karena itu Tuhan ingin mengatur mereka untuk hidup yang baik, tidak sama seperti ketika mereka berada di tanah Mesir. Oleh karena itu, perintah ini jangan membunuh diberikan oleh Tuhan. Nah, saat ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama ya membahas tentang jangan berzina. Nah, Bapak Ibu kita tahu ya berkaitan dengan perzinahan ada banyak sekali kejadian di dalam kehidupan kita, di dalam dunia kita yang berkaitan dengan hal-hal seksual. Apa saja Bapak Ibu hal-hal seksual itu? Ya, kalau kita melihat di dalam berita-berita ada ayah yang memperkosa anaknya. Bukan hanya itu saja, ya. Ada ya tindakan-tindakan kejahatan seksual yang tidak pantas yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Bahkan bukan hanya orang dewasa, anak-anak remaja juga dari hasil survei didapatkan bahwa mereka telah mengalami pelecehan seksual. Bukan hanya telah mengalami pelecehan seksual, tetapi mereka juga menjadi aktor di dalam ya tindakan seksual di luar nikah. Jadi kalau berbicara mengenai perintah yang ke-7 ini adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu, berkaitan dengan kehidupan kita di masa yang sekarang. Ya, melihat kondisi masyarakat yang sudah rusak secara moral, ayah bisa memperkosa anaknya, terus kemudian sesama teman saling melakukan seks dengan tidak hormat di luar konteks pernikahan. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari Bapak Ibu dari perintah jangan berzina ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa hubungan seksual itu adalah anugerah dari Tuhan. Sex is a gift from God. Seks itu adalah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Nah, mengapa saya mengatakan seks ini adalah hadiah? Bapak Ibu demikian. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, Allah itu ingin supaya melalui kehidupan manusia, manusia itu dapat merefleksikan Allah. Nah, ketika Allah memberikan seks di dalam kehidupan pernikahan, di dalam kehidupan manusia, maka yang Allah kehendaki adalah apa, Bapak Ibu? Yang Allah kehendaki adalah manusia merefleksikan ya keintiman relasi dengan pasangannya. Jadi oleh karena itulah seks diberikan oleh Tuhan kepada manusia di dalam pernikahan. Hubungan suami istri itu adalah hubungan yang paling intim, hubungan yang paling dekat, dan hubungan yang paling mesra di antara relasi-relasi lainnya. Suami tidak perlu malu terhadap istrinya. Demikian juga istri tidak perlu malu terhadap suaminya. Nah, Bapak Ibu, apa kaitannya dengan manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah ingin melalui kehidupan manusia, manusia itu merefleksikan kehadiran Tuhan. Manusia merefleksikan kehadiran Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melihat ini, ya, maka saya menarik satu poin, yaitu apa? Manusia melalui hubungan seks, hubungan suami istri, manusia itu merefleksikan keintiman relasi antara pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi keintiman itulah yang digambarkan melalui keintiman antara suami dan istri.
Jadi Bapak Ibu, seks itu adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang merefleksikan kemuliaan dari Allah, sesuatu yang menggambarkan ya relasi dari Allah Tritunggal itu sendiri. Bagaimana Allah mengasihi, Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, demikian Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Bagaimana eratnya persekutuan mereka dari sebelum dunia diciptakan sampai dengan kekekalan, itu digambarkan melalui keintiman relasi antara suami dan istri. Tentu saja penggambaran yang dilakukan oleh manusia itu terbatas, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, ketika kita mengatakan bahwa seks itu adalah hadiah, seks itu adalah anugerah dari Allah, artinya apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan meminta kita untuk memenuhi bumi dengan cara apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Itu perintah yang secara eksplisit jelas diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana manusia bisa bertambah banyak kalau Tuhan tidak memberikan seks di dalam kehidupan manusia? Tidak mungkin. Perintah itu dapat terwujud. Perintah itu tidak akan bisa terwujud. Karena apa? Allah tidak memberikan wadahnya. Allah tidak memberikan bagaimana manusia bisa beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi, ketika kita berbicara mengenai seks, maka Allah itu yang sedang menggenapkan rencananya melalui kehidupan manusia. Yaitu apa? Beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Jadi Bapak Ibu, oleh karena itu, kalau kita melihat, seks itu adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia dengan dua tujuan itu. Yang pertama, tadi ya saya ulangi sekali lagi. Seks itu merefleksikan relasi antara pribadi di dalam Allah Tritunggal. Yang kedua, seks diberikan oleh Tuhan dengan tujuan supaya manusia bisa memenuhi perintah Allah. Jadi, kalau begitu pertanyaannya, bisakah kita bermain-main dengan seks? Bolehkah kita menggunakan seks dengan tidak sepantasnya? Kalau kita mengatakan itu boleh, berarti itu merusak tujuan Allah di dalam menciptakan seks. Itu merusak tujuan Allah di dalam memberikan seks kepada manusia. Ya, jadi hal yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa seks itu adalah hadiah dari Allah. Seks itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai jangan berzina, Allah ingin supaya kita apa? Menghormati lembaga yang telah diciptakan oleh Allah. Yaitu apa, Bapak Ibu? Yaitu pernikahan. Ya, kita tahu bahwa pernikahan itu, Bapak Ibu, adalah sebuah lembaga yang diciptakan oleh Allah sendiri. Ya, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2, ya, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 2, dikatakan di dalam ayat 24 demikian. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi Bapak Ibu, pernikahan itu adalah sebuah lembaga yang diciptakan oleh Allah. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat pernikahan dengan cara yang benar, maka kita akan dapat melihat pernikahan dan menjalankan pernikahan dengan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, ketika kita melihat pernikahan itu adalah sebuah lembaga yang diciptakan oleh Allah, maka kita akan melihat dan menghormati yang namanya pernikahan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa pernikahan itu begitu dihormati? Bapak Ibu, karena tadi yang pernikahan itu adalah lembaga yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, karena kalau kita melihat pernikahan itu merefleksikan relasi antara Allah dengan umat pilihannya. Kita di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa gereja itu adalah mempelai wanita. Kristus adalah mempelai pria. Dan nanti ketika kita bersama-sama berada di dalam kemuliaan, maka kita akan mengikuti perjamuan kawin anak domba. Kita yang adalah mempelai wanita itu, dan Kristus adalah mempelai pria. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, pernikahan itu bukan berbicara mengenai aku. Pernikahan itu bukan berbicara mengenai kesenanganku. Pernikahan itu bukan berbicara mengenai aku, istriku, dan keluargaku. Tetapi pernikahan itu berbicara mengenai Allah dan segala kisah Allah di dalam kehidupan manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat seperti ini, masihkah kita bermain-main dengan pernikahan? Ya, perzinahan adalah pencorengan terhadap pernikahan. Perzinahan adalah sesuatu yang mengoyakkan hati Allah. Perzinahan adalah sesuatu yang menyakiti hati Allah. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai dunia kuno pada waktu itu, perzinahan itu dikenal oleh masyarakat kuno pada waktu itu sebagai sebuah dosa yang paling besar. Dikatakan oleh seorang penafsir begini Bapak Ibu. Perzinahan pada zaman dunia kuno, waktu itu dikenal dengan apa? The Great Sin. Artinya, ini dosa yang paling besar. Bukan berarti Bapak Ibu ya saya ingin mengajarkan ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Nah, saya tidak ingin menekankan itu. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang pada waktu itu menganggap perzinahan sebagai sebuah dosa yang paling besar. Mereka tahu, mereka mengenal pernikahan itu adalah sebagai sebuah fondasi dari apa? Dari human society. Mereka tahu bahwa pernikahan itu sebagai dasar dari adanya peradaban manusia, adanya peradaban masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu, perzinahan tidak ada di dalam kehidupan manusia. Ketika manusia melakukan perzinahan, dikatakan apa? Secara tidak langsung, manusia merusak ikatan relasi, covenant di dalam pernikahan itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam teologi dikatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah ikatan perjanjian antara Allah dengan manusia. Ketika Allah mengadakan perjanjian, ada syarat-syaratnya. Kalau kamu taat, maka kamu akan diberkati. Ketika manusia melakukan perzinahan, maka ia sedang mengoyakkan seal perjanjian itu di hadapan Allah. Dia merusakkan seal perjanjian itu di hadapan Allah. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang serius di hadapan Allah. Sehingga apa? Sehingga Allah perlu untuk menegaskan dan mengatur di dalam hukumnya. Nah, Bapak Ibu, kita juga masih ingat di dalam dunia Alkitab, kita ingat cerita bagaimana Daud itu berzina dengan Batsyeba. Bagaimana Daud itu merancangkan sebuah rencana untuk menyingkirkan suami Batsyeba, dan akhirnya dia mengambil Batsyeba, istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrinya.
Apakah ini sesuatu yang menyenangkan hati Allah? Tidak, Bapak Ibu. Buktinya apa? Allah menegur dosa yang dilakukan oleh Daud itu melalui Nabi Nathan. Allah menegur dosa yang dilakukan oleh Daud itu dengan keras. Dengan cara apa? Anak yang dilahirkan dari hasil perzinahannya dengan Batseba itu mengalami yang namanya kematian. Perzinahan mengoyakkan ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Perzinahan mengoyakkan hati Allah. Perzinahan mendukakan hati Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Allah tidak menghendaki kita, umat percaya, umat pilihan Allah, hidup di dalam perzinahan. Ya, lalu Bapak Ibu, apa sih yang Allah tuntut dari pernikahan itu? Yang Allah tuntut dari pernikahan itu adalah kita bisa merefleksikan kesucian dan kemurnian dari Allah. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau Allah suci, maka sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, kita dapat memiliki kesucian. Kita dapat menghasilkan kesucian karena hidup kita yang dikuasai oleh Roh. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai kesucian, maka kita sedang berada di dalam sebuah wilayah di mana melalui hubungan seks yang kita lakukan dengan pasangan kita, kita akan mendapatkan kedekatan relasi dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti katekisasi pernikahan, ya, kita tahu bahwa ada segitiga hubungan ini, ya. Di sisi bawah sini Bapak Ibu, suami, di sisi sini adalah istri, di sisi atas ini adalah Allah, Bapak Ibu. Semakin suami dan istri itu memiliki relasi yang dekat, maka relasi dengan Allah itu pasti juga akan dekat. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, saya gambarkan demikian. Ketika relasi antara suami istri itu dekat, ya, memiliki keintiman, memiliki relasi yang baik, maka pasti suami dan istri itu memiliki spiritualitas, memiliki kehidupan kerohanian yang baik. Ketika kita membiarkan dosa, ketika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh dosa dengan melakukan perzinahan, saya yakin kita tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik di dalam pernikahan kita. Bahkan iman kita juga tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, adalah penting bagi Allah supaya kita bisa memelihara pernikahan. Saking pentingnya Bapak Ibu ya, kita melihat hukuman yang diberikan oleh Allah bagi orang yang melakukan perzinahan. Mari coba kita lihat Bapak Ibu, di dalam Imamat pasal yang ke-20, Imamat pasal yang ke-20, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bila seorang laki-laki tidur, ya, dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya. Mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Lalu saya teruskan, ya, ayat 21. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah keseriusan. Ya, mereka akan mati dan mereka tidak akan beranak. Perhatikan, Allah mendesain manusia, Allah menganugerahkan seks supaya manusia bisa memenuhi perintah Allah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Ketika mereka, manusia, melakukan hubungan seks dengan tidak baik, dikatakan di dalam bagian ini, mereka tidak akan bisa
memenuhi perintah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu untuk apa? Beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah iman kita mengalami pertumbuhan? Apakah kerohanian kita mengalami pertumbuhan? Apakah kita memiliki hidup yang semakin dekat dengan Tuhan? Apakah kita memiliki relasi yang semakin intim dengan Tuhan? Apakah iman kita semakin lama semakin mengenal kepada Allah yang kita sembah? Kalau kita memiliki kehidupan yang baik, kehidupan seks yang baik, dan kita menjaga kesucian dan kemurnian seks, maka saya yakin dan percaya kita akan mengalami pertumbuhan di dalam hal spiritualitas kita. Jadi Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai jangan berzina, ya, itu menunjukkan sesuatu yang penting. Itu menunjukkan sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Secara khusus bahwa hukum ini berbicara untuk melindungi institusi pernikahan yang telah Allah berikan. Lalu Bapak Ibu, kalau begitu, apa sih yang dimaksud berzina? Ya jelas Bapak Ibu ya, kata yang dipakai di dalam perjanjian baru itu adalah porneia. Ya, kalau kita melihat kata ini ya, itu adalah menunjuk kepada sexual immorality. Jadi Bapak Ibu, apa yang dimaksud berzina adalah segala tindakan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Itu yang disebut dengan berzina. Ya, premarital sex itu berzina. Berzina, melakukan hubungan seks, ya bukan dengan pasangannya, itu juga sebuah perzinahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Masa-masa pandemi ini ya mengubah banyak hal Bapak Ibu. Masa-masa pandemi ini membukakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Orang mengatakan, wah sekarang semakin enak ya. Kita kerja dari rumah, terus kemudian kita tidak perlu ke kantor. Harapannya apa? Kita bisa semakin dekat dengan istri dan anak kita. Tetapi kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu. Tidak sedikit orang yang bercerai di masa pandemi ini. Kenapa? Karena bisa jadi ya mereka kaget dengan pasangannya. Bisa jadi mereka menjumpai ada hal-hal yang dirasa ternyata pasanganku tidak seperti ini. Apakah ini membuat kita dengan mudahnya untuk mengakhiri ikatan pernikahan itu? Bapak Ibu, mari kita jaga ikatan pernikahan itu. Ya, karena ikatan pernikahan itu adalah ikatan yang kudus, ikatan yang suci, tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diputuskan oleh karena kehendak manusia. Tetapi ikatan pernikahan itu hanya boleh diputuskan oleh apa Bapak Ibu? Oleh maut sendiri. Jadi yang belum menikah pilih baik-baik. Yang sesudah menikah terima baik-baik. Ya, saya ulangi lagi. Yang belum menikah pilih baik-baik. Yang sudah menikah terima baik-baik. Dan baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, jaga kesucian hidupmu. Jaga kekudusan hidupmu sendiri kalau engkau yang belum menikah. Dan bagi engkau yang sudah menikah, jaga kekudusan hidup pernikahanmu dengan istrimu. Dan biarlah melalui itu semua, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Nah, Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya,
ada kolom yang dengan ada tanda tanya di sana. Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaan dan saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya tentang pembahasan kita pada malam hari ini, saya akan menunggu. Jikalau tidak ada yang bertanya, saya akan menutup PA kita dengan doa. Sambil menunggu saudara-saudara yang bertanya, saya akan menyapa beberapa orang saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam Stephen, apa kabar? Semoga kuliahnya lancar-lancar ya. Ada Ibu Betty yang juga bergabung, ada Ibu Victoria, ada Ibu Thomas, ada Bapak dan Ibu Lim Suk Ling, dan juga ada Ibu Elizabeth. Selamat malam semuanya. Terima kasih Anda telah bergabung di PA IG Live GKKK Kupang Jaya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan membuat iman dan kerohanian Bapak Ibu semakin bertumbuh dengan mengikuti pembelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab ini. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya akan memimpin di dalam doa. Tapi nanti jikalau ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya, tidak apa-apa, saya akan menjawabnya ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi kami diingatkan tentang perintah jangan berzinah. Tuhan, kami tahu kami hidup di dalam dunia yang berdosa dan dunia yang meremehkan kesucian, bahkan dunia yang menganggap pernikahan itu adalah sebuah relasi yang dapat dibatalkan dan digagalkan seenaknya sendiri. Tetapi hari ini kami belajar bahwa seks itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap kami umat manusia, supaya kami juga boleh memiliki hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang kudus di dalam pernikahan kami, supaya melalui pernikahan kami boleh tetap merefleksikan Allah, supaya melalui pernikahan kami juga boleh terus memenuhi perintah Allah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Terima kasih ya Tuhan untuk PA pada malam hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, sampai jumpa di PA IG Live minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.